Selamat pagi dan semangat pagi sahabat Bahana Morning Devotion dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas dan kesibukan kita hari ini, mari kita membuka hati sejenak untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Bacaan saya ambil dari Keluaran pasal 18, 19 sampai 21. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Beberapa dari kita, bagian dari kita mungkin pernah mendengar berita atau cerita tentang patung Liberty. Beberapa tahun yang lalu majalah New York Herald Tribune Sunday menunjukkan foto patung Liberty yang diambil dari atas, mungkin diambil dari helikopter. Hal yang mengagumkan adalah di puncak kepala patung Liberty itu ternyata setiap helai rambut dan mahkotanya dikerjakan dengan detail yang sempurna. Ketika pemahat patung itu menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa itu adalah pada tahun 1800-an dan pada waktu itu belum ada helikopter dan belum ada pesawat. Jadi sang pemahat mungkin berpikir bahwa hanya dirinya dan burung-burung camar yang akan melihat bagian atas monumen tersebut. Selain itu ia juga menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan bagian-bagian yang tersembunyi seperti detail wajah atau kaki atau lipatan baju. Hal-hal yang tidak mudah terlihat pun dikerjakan dengan sangat baik. Dari kisah ini kita belajar tentang satu sikap yang sangat penting untuk kita miliki, bukan hanya dalam pekerjaan melainkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dapat dipercaya. Melihat kembali bacaan Alkitab kita pagi ini, kita belajar bahwa ketika mengalami berbagai persoalan, bangsa Israel datang kepada Musa untuk menanyakan petunjuk Allah. Musa seorang diri sangat lelah menghadapi begitu banyak masalah bangsa Israel. Mertua Musa, Yitro, melihat betapa letih Musa setiap hari menghadapi semua itu. Maka Yitro memberikan nasihat agar Musa mencari orang-orang untuk membantunya, yaitu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, yang dapat dipercaya dari antara orang-orang bangsa itu. Demikianlah Tuhan menunggu orang-orang yang dapat dipercaya untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sepandai-pandainya atau secakap-cakapnya seseorang, semua itu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki roh yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang dapat dipercaya oleh manusia dan tentu saja dapat dipercaya oleh Allah. Jika kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, mereka sudah mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Allah. Siang hari mereka berjalan di bawah tuntunan tiang awan. Malam hari mereka berjalan di bawah tuntunan tiang api. Semua kebutuhan makanan, semua kebutuhan minuman sepanjang perjalanan di padang gurun pun sudah disediakan oleh Allah. Namun, bangsa Israel seringkali tidak takut akan Allah. Mereka malah beribadah kepada ilah lain. Mereka berlaku tidak setia sekalipun Allah sudah memberikan jaminan untuk mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Nah, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan tentu saja dalam pekerjaan kita, apakah saya dan kita semua sudah menjadi
orang-orang yang dapat dipercaya? Marilah pagi ini kita kembali meminta hikmat Tuhan agar kita menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang semakin dapat dipercaya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, hanya oleh kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami pagi ini mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar sebagian firman-Mu. Alangkah indah jika kami menjadi salah satu anak-Mu yang mendapat kepercayaan dari-Mu, menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Curahkan hikmat-Mu atas kami Tuhan, supaya dalam hidup kami sehari-hari, juga dalam pekerjaan kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami bersyukur atas hari baru ini, kami bisa memulai aktivitas kami kembali. Terima kasih karena kami memiliki kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu dalam kehidupan dan dalam pekerjaan kami pada hari-hari kemarin. Dan kami bawa semua rencana kami, semua aktivitas, semua pekerjaan kami hari ini kepada-Mu Tuhan. Jaga dan lindungilah kami semua. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.